Pemirsa, hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia menunjukkan untuk indeks ekspektasi harga umum bulan Mei 2023 adalah 140,2. Ini turun dari bulan sebelumnya yang tercatat 140,8. Menurut Bank Indonesia, ini adalah seiring dengan keyakinan responden akan pasokan barang. Apakah ini artinya penjualan retail di tahun 2023 akan membaik atau malah terjadi sebaliknya? Kita langsung berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Mande. Pak Roy, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Ya, selamat Pak. tahun baru, semangat pagi. Baik, selamat tahun baru Pak Roy. 2023 tentunya harapannya lebih baik untuk khususnya industri retail. Tapi pertanyaannya Pak, apa artinya dari hasil survei indeks ekspektasi harga tadi? Apakah artinya memang konsumen tidak akan membeli lebih banyak, mungkin karena takut, sering disebut bahwa tahun ini ada ancaman resesi, akhirnya menahan uang, atau justru ini sebaliknya bahwa ketika inflasi melemah, diperkirakan tahun ini, justru penjualan retail akan membaik. APRindo melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kita memasuki tahun 2023 memang penuh dengan tantangan. Ya, pemerintah sudah menyampaikan kita tetap optimis, tetapi harus waspada. Nah, kami melihat di 2023 ini tentunya berdasarkan tinjauan hasil atau perekonomian kita di tahun sebelumnya 2022. Nah, ketika ditanya bagaimana dengan situasi kondisi retail di 2023, memang pasti akan berfluktuasi. Tetapi data menunjukkan bahwa indeks penjualan real, indeks kepercayaan konsumen, indeks ekspektasi konsumen, bahkan PMI kita semuanya di atas angka moderate. Ya, bahkan kita mengapresiasi ketika pemerintah telah mengatur sedemikian rupa kesaktian APBN-nya sehingga defisit transaksi kita itu masih di bawah 3%, bahkan jauh ya sekitar 2,4%, dan neraca perdagangan kita sepanjang tahun 2022 berada pada tingkat 714 triliun yang cukup sangat signifikan tentunya. Nah, ini bawa energi kita untuk memasuki tahun 2023, khususnya sektor konsumsi domestik kita tentunya akan terjaga. Ya, kami melihat dua hal untuk berkaitan yang ketika kita berbicara kontribusi retail, tentunya yang pertama bagaimana inflasi dapat terjaga, kemudian yang kedua daya beli juga dapat terjaga. Nah, dua hal ini bila dapat diatur sedemikian rupa dengan keseimbangan yang baik antara kebijakan populis fiskal maupun moneter, maka kita melihat tahun 2023 walaupun ada penurunan, tapi itu bukan penurunan yang menandakan bahwa retail lemah di 2023 ya, tetapi ini merupakan fluktuasi ya berkaitan dengan situasi kondisi geopolitik global ya yang memberi dampak tidak terlalu signifikan, tetapi pasti akan ada sentimen-sentimen untuk menahan belanja. Namun di 2023 kita melihat ekonomi kita mudah-mudahan tetap baik ya dengan 5,4% sesuai dengan IMF punya taksiran, dan kita retail bertumbuh di angka 5%. Di tahun ini diperkirakan retail tumbuh 5% ya sepanjang tahun ini ya Pak Roy ya? 4,5 sampai 5% lebih kurang. Ya. 4,5 sampai 5%. Pak Roy, kalau lihat di tahun lalu itu kan, di tahun-tahun lalu saya katakan COVID-19 itu memukul retail begitu rupa, kemudian juga di tahun lalu inflasi itu naik tinggi sekali di Amerika Serikat, akhirnya menular juga ke Indonesia, suku bunga harus naik dan ini membuat banyak orang yang menahan belanja sebetulnya, tapi tahun lalu berhasil mendorong ekonomi kita tumbuh karena konsumsi domestik. Tadi Anda sudah katakan bahwa yang harus dijaga inflasi dan daya beli. Persisnya seperti apa Pak yang harus dilakukan mungkin oleh pemerintah untuk membantu pengusaha retail di tahun ini Pak Roy? Ya, tentunya harapan kami bagaimana negara hadir di pengusaha retail untuk retail bisa menjadi sektor prioritas. Selama ini retail itu belum pernah menjadi sektor prioritas selama masa pandemik bahkan sampai saat ini. Di mana kita ketahui sebenarnya retail memberi kontribusi bagi konsumsi domestik salah satunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita berharap
segala hal yang berkaitan dengan regulasi itu tetap melibatkan pelaku usaha, ya, melibatkan untuk adanya pembicaraan, adanya FGD dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu-isu retail yang tentunya perlu untuk tetap diperhatikan oleh pemerintah. Seperti apa Pak persisnya Pak Roy yang memang Nah, kaitan dengan masyarakat inflasi. Ya Pak. Ya, kalau masyarakat tentunya tadi saya sudah katakan daya beli dan juga inflasi. Kalau di masyarakat daya beli itu artinya berkelanjutannya bantuan langsung tunai itu juga menjadi sangat signifikan bagi sektor masyarakat yang berada di sosial ekonomi status menengah dan marginal. Dan untuk itu tentunya bantuan berkelanjutan ya berkaitan dengan segala sesuatu mendukung untuk masyarakat menengah ke bawah juga dapat memiliki daya beli yang tetap, itu menjadi sangat signifikan. Kalau melihat sepanjang tahun ini Pak Roy, kira-kira apa Pak yang bisa menjadi ancaman untuk sektor retail untuk bisa bertumbuh seperti yang diharapkan, yang tadi Anda sudah katakan diharapkan tumbuh 4,5 sampai 5%. Apa Pak ancaman terbesar yang mungkin bisa menekan pertumbuhan retail ini Pak Roy? Ya, yang menekan itu yang pertama adalah ya itu tadi inflasi ya. Ini kita harus benar-benar kuat menjaga inflasi kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana juga ketersediaan bahan baku ya untuk makanan dan minuman. Ini juga penting, bahkan juga ketersediaan bahan pokok dan penting. Nah, ini bahan pokok dan penting ini yang berkaitan dengan 11 kebutuhan pokok dan juga kebutuhan sehari-hari, kestabilan harga. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang mengemuka ketika kita masih bergantung kepada konsumsi domestik untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau dari seluruh subsektor retail Pak, di tahun 2023 ini Aprindo melihat mana yang akan menjadi penyumbang pertumbuhan paling besar? Apakah benar makanan minuman yang tadi Anda katakan, atau memang ada subsektor retail yang lain Pak Roy? Ya betul, makanan minuman mengkontribusi hampir sekitar 35 sampai dengan 40%. Ya, karena apa? Karena memang ya tentunya makanan minuman ini adalah bagian yang harus tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian sektor-sektor yang lainnya di situ juga ada kebutuhan sehari-hari, fast moving, consumer goods, kemudian juga ada kebutuhan sandang. Nah, ini semuanya akhirnya dapat memberikan kontribusi ketika kemampuan masyarakat, purchasing power-nya itu tetap terjaga. Nah, ini tentunya penting ketika juga kita berharap ketika Indonesia kemarin baru lepas PPKM dan saat ini kita sedang menunggu untuk endemi yang dinyatakan oleh pemerintah. Nah, ini juga akan mempengaruhi untuk masyarakat yang menengah ke atas. Kalau tadi yang menengah ke bawah marginal tentunya harus tetap ada bantuan yang berkelanjutan untuk mendukung purchasing power, daya beli. Masyarakat menengah atas sangat perlu untuk positif isu atau positif endemi, pandemi menjadi endemi, dan itu yang membuat mereka akan spending money. Pak Leo, menengah ke atas itu sekarang sebenarnya sudah mulai spend money ya, terlihat dari dana pihak ketiga di BI itu selama pandemi di antara 12-13%, saat ini sudah berada di angka 8-9%. Artinya ada penarikan uang yang keluar dari perbankan untuk spend money, betul. Baik, terakhir Pak Roy, kalau kita lihat tetangga Pak, Tiongkok itu masih mengalami serangan COVID. Kira-kira ini perlu diwaspadai atau bisa berdampak negatif tidak masuk ke industri retail Indonesia tidak Pak? Ya, kembali lagi, COVID ini tentunya situasi global yang tentunya kita harus bersama-sama menanggulangi dan mengantisipasi. Jadi apapun yang berkaitan dengan pandemi ya tidak hanya COVID tetapi sekarang sudah Omikron, kemudian ada macam-macam Delta dan lain sebagainya, XBB. Nah, ini bagaimana untuk kita dapat juga mengikuti segala sesuatu yang berkaitan dengan dinamika pandemi ini dan berupaya langsung mengambil langkah-langkah yang tegas, langkah-langkah protokol kesehatan dan lain sebagainya, dengan tetap memperhatikan vaksinasi ya, karena vaksinasi juga menjadi hal yang penting untuk kita imun ya. Baik. Dengan semangat menghadapi ketidakpastian, tapi kalau saya mendengar dari Pak Roy, kelihatannya sih industri retail 2023 akan lebih baik ya daripada tahun lalu. Kita doakan bersama. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Mande, mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Roy.